A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, serial yang ke-15 dari series kita dengan judul besar Love and Tears, Cinta dan Air Mata. Insyaallah kita di pagi hari ini akan membahas tentang ketika Allah menjadi tujuan. Tapi sebelumnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Allah memberikan kepada kita kekuatan sampai kita mencapai di hari ini, hari yang ke-15 di bulan Ramadan. Artinya, semakin kita mendekati 10 hari yang terakhir, mendekati madunya bulan Ramadan, mendekati hidangan utama di bulan Ramadan, semakin semangat, semakin kuat, semakin istiqomah, semakin berambisi tinggi untuk semakin melakukan ketaatan semakin hebat. Karena apa? Kita akan mengejar datangnya Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah kita lakukan di 15 hari yang pertama oleh Allah diterima, ibadahnya diterima, doa-doanya diijabah, dosa-dosanya diampuni. Dan apa yang akan kita lewati pada 15 hari yang berikutnya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita istiqamah, Allah berikan kepada kita kekuatan, pertolongan, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang ketika Allah menjadi tujuan. Saya awali dengan satu kisah yang tentu sebagian di antara jamaah saya yakin sudah pernah mendengarkan kisah ini. Yaitu kisah yang terinspirasi dari satu ayat Al-Quran. Yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-92. Sekarang pemirsa TikTok, pemirsa YouTube, pemirsa Instagram, pemirsa Facebook yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah, silakan perlahan diambil mushaf Al-Qur'annya, dibuka pada surah Ali Imran ayat yang ke-92. Ayat ini berbunyi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan pada akhirnya akan ketemu ketika Allah menjadi tujuan. Jadi dunia ini cuma jembatan saja. Setiap orang yang lahir di dunia ini akan datang kepada Allah dan menjadikan dunia ini jembatan untuk menuju surga atau jembatan untuk menuju neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ini ayat
Keren luar biasa. Yang artinya begini. Lan tanalul birra. Kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna. Artinya tidak akan menggapai kebaikan yang sempurna. Sampai kapan? Sampai kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian mampu, sampai kalian berani, sampai kalian bisa menyedekahkan sebagian dari sesuatu yang paling kalian cintai. Kemudian Allah tidak membiarkan kita sekedar memberikan sebagian apa yang kita cintai. Tidak. Tapi Allah di akhir ayat ini memberikan janji. Yang menjadikan kita bukan cuma disuruh, tapi kita oleh Allah dikuatkan. Kerennya di situ. Jadi Allah nggak hanya nyuruh-nyuruh saja. Tapi kemudian Allah memberikan reward. Balasan. Tapi saat ini, balasan itu masih berupa janji. Karena Allah ingin melihat siapa yang mengimani ayat ini dan siapa yang menjadikan ayat ini hanya bahan bacaan saja. Apa janji Allah pada akhir ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ. Dan tidaklah kalian menyedekahkan sesuatu apapun dari yang paling kalian cintai tadi, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Maka ingatlah, Allah tahu tentang semua itu. Arti Allah tahu di sini, Allah akan memberikan ganti dari apa yang telah Anda sedekahkan. Tunggu. YouTube, paham nggak? Apa arahnya ayat ini sampai kemudian kita menggunakan Ali Imran ayat yang ke-92 ini untuk menjelaskan ketika Allah menjadi tujuan. Begini. Sekarang lihat, Allah Ta'ala menunjukkan kalian tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu apa? Syurga. Sampai oleh Allah kita diuji. Apa ujiannya? Kita berani menyedekahkan bukan semua, sebagian dari sesuatu yang paling kita cintai. Dan Allah pun mengatakan, dan apapun yang kalian sedekahkan, Allah tahu. Allah tahu, dalam artian akan Allah ganti. Nah, untuk mengetahui tentang korelasi keterkaitan ayat ini dengan ketika Allah menjadi tujuan, kita perlu tahu kisah di balik ayat ini. Ada kisahnya. Ada seorang sahabat Nabi yang mulia, kaya raya, yang kemudian dia memiliki satu kebun yang begitu indah, subur, dan kebun ini adalah kebun yang menghasilkan kurma yang luar biasa, dan di dalam kebun ini pun ada sumber air yang mengaliri kebun tersebut. Yang tidak jarang, An-Nabi SAW menghabiskan waktu siangnya, dalam tanda kutip, untuk bermain air di kebun itu bersama Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, dan Sayyiduna Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya kebun ini spesial banget. Nama kebun ini adalah kebun Bayruha. Pemilik kebun ini, dialah sahabat yang mulia yang bernama Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ayat ini turun, jamaah sekalian, ketika ayat ini turun, subhanallah, Abu Talha langsung tergerak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sesungguhnya, yaitu surga, sampai kalian menyedekahkan dari apa yang paling kalian cintai. Langsung tergerak Abu Talha ini. Karena Abu Talha tujuannya bukan dunia tapi akhirat.
Abu Talha bukan sekedar hidup di dunia ini, tapi dia yakin kehidupan yang hakiki adalah kelak di sisi Allah. Keren ini. Apa yang terjadi? Langsung Abu Talha radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat Al-Quran turun ya Rasulullah." Di mana ayat itu ya Allah? Di mana ayat itu wahai Rasulullah? Adalah ayat yang menjelaskan tentang pencapaian surga untuk mereka yang mampu menyedekahkan dari apa yang paling dia cintai. Maka ya Rasul, hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Dan saksikan ya Rasul, kebun itu aku sedekahkan di jalan Allah. Subhanallah. Maka Rasulullah pun merasa takjub kepada Abu Talha ini. Rasulullah mengatakan, bakhin, dzalika malun rabih. Keren kalau bahasa kita begitu. Ini adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Ini adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Sudah. Setelah selesai ceritanya dibagikan kepada keluarga-keluarganya Abu Talha pun pulang menemui istrinya. Lalu Abu Talha mengatakan, wahai Ummu Sulaim, keluarkan anak-anakmu dari kebun ini. Ternyata salah seorang dari anaknya Ummu Sulaim itu di dalam mulutnya itu masih ada kurma yang dia makan. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu mengatakan, keluarkan kurma ini. Karena kebun ini sudah bukan lagi milik kita, tapi aku sedekahkan di jalan Allah. Masya Allah, ternyata istrinya pun mendukung luar biasa. Mendukung Abu Talha. Nah, itulah ketika seorang manusia menjadikan Allah sebagai tujuannya. Dia tahu bahwa harta di dunia ini untuk meraih ridhonya Allah. Kekayaan di dunia ini untuk meraih ridhonya Allah. Jabatan kita di dunia ini untuk meraih ridhonya Allah. Ketenaran kita di dunia ini untuk meraih ridhonya Allah. Semuanya hanya untuk menggapai ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ta'ala menjadi tujuan. Nah, maka dengan itu, untuk melengkapi ayat ini, pemirsa silahkan buka di dalam Al-Quran. Ketika Allah menunjukkan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, pada hakikatnya untuk meraih akhirat yang sebesar-besarnya. Allah Ta'ala berfirman, di dalam surah Al-Qasas di ayat yang ke-77. Anda buka surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Kita baca ayatnya. Jadi kita akan berbicara ketika Allah Ta'ala menjadi tujuan. Apa yang dimaksud di sini? Sudah dunia ini wali endonyo itu harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Keimanan kita diuji di situ. Ketika betul-betul menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat, pasti ada ujiannya kan? Ini pengajian kita pertama-tama yang kemarin. Maka kebenaran iman itu diuji di sini. Setelah kita berbicara Ali Imran 92 tentang Abu Talha, yang kebun yang begitu subur miliknya itu dijadikan untuk Allah. Karena tujuan dia dengan memiliki kebun itu, kebun ini untuk mengabdi kepada Allah. Nah sekarang, Anda buka Al-Qasas 77. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Perhatikan ayat ini.
Ini perintah dari Allah untuk kita menjadikan segalanya tujuan akhirnya adalah Allah. Ketika Allah menjadi tujuan. Arti ayat ini begini. Dan carilah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat. Jadi arti gampangnya begini. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu untuk meraih akhirat sebesar-besarnya. Sekarang lihat. Potensi yang Allah beri, Allah perintahkan kita gunakan potensi itu untuk meraih kehidupan akhirat. Allah tujuan kita. Sekarang begini. Ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang dalam tanda kutip iri dengan iri yang baik tentang apa? Tentang orang-orang kaya di antara mereka. Tapi irinya itu disebutkan ghibtah. Ghibtah itu artinya adalah iri yang positif. Begini, apa iri yang positif itu? Disebutkan, mereka datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka mengucapkan begini, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu enak ya Rasul. Mereka kalau mati, pahala mereka besar. Kenapa begitu? Kata Rasulullah. Maka mereka menjelaskan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifudhuri amwalihim. Mereka ya Rasul, enak banget orang kaya itu. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi ya Rasul, mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kan enak banget mereka. Sudah, maka oleh Rasulullah diberitahu, nanti saya kasih hikmah tentang hadis ini di akhir cerita. Anda akan mendapatkan sesuatu yang amazing. Wah, keren bahasa saya ya. Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi dengarkan pelan-pelan. Ya Rasul, orang kaya kalau mati enak, pahalanya banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang kami tidak mampu melakukan itu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada mereka, begini. Saya berikan kepada kalian amalan yang dengan amalan itu akan menjadikan kalian mengungguli orang-orang kaya tersebut. Oke, setuju. Apa amalannya? Zikir setelah sholat. Apa zikirnya? Begini. Ucapkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan genapkan 100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan itu, kalian akan mengungguli sedekahnya orang-orang kaya tersebut. Senang orang miskinnya, oke, keren ini. Setelah mereka amalkan itu, lama-kelamaan akhirnya orang-orang kaya itu pun tahu. Apa yang dibaca oleh orang miskin setelah mereka sholat. Akhirnya orang kaya-kaya itu membaca yang sama sebagaimana yang dibaca oleh orang miskin tadi. Akhirnya orang miskin itu kembali, sahabat-sahabat Nabi yang kurang mampu itu kembali. Ya Rasul, alimu ma'alimna fa'amilu ma'amilna. Ya Rasul, mereka tahu apa yang kami ketahui. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti amalan kami. Apa yang terakhir Rasul katakan? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Udah nggak bisa, udah. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah karuniai. Nah sekarang, saya berikan sesuatu yang baru untuk Anda. Yang akan menjadikan Anda ternyata, oh betul ya, ternyata Allah yang menjadi tujuan, begitu loh. Nah, begini. Dari hadis ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa penjelasan yang kerennya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Apa penjelasan itu? Tunggu dulu. Begini pemirsa. Kembali di hari yang ke-15 ini,
tidak bosan-bosannya kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam program-program kebaikan yang telah kita susun bersama, yang akan kita jalankan dan eksekusi selama bulan Ramadan ini. Program itu luar biasa. Yang pertama, Iftarus Shaim, memberikan makan buka puasa. Dan tempat-tempat yang kita pilih, orang-orang yang kita beri buka puasa kepada mereka, bukan orang-orang kota, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang terbiasa makan enak. Tapi yang kita pilih adalah mereka-mereka yang yang tinggal di pinggir-pinggiran, daerah-daerah pinggiran. Mereka-mereka yang tidak terbiasa makan dengan makanan yang lezat, itu yang kita pilih, dan kita akan cari tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga uang buka puasa yang Anda berikan akan tepat sasaran. Kemudian ada juga program pembagian paket sembako, kemudian insentif kepada guru ngaji, dan program-program yang lain. Yang banyaknya luar biasa, yang saya yakin Anda pun sudah tahu. Nah, tim kami itu Masya Allah jemaah, capek mereka. Mereka jam 11 malam baru sampai rumah. Jam 6 pagi udah mulai mengemas sembako lagi, menyiapkan buka puasa lagi. Nanti mereka berangkat terlebih dahulu. Mereka cari tempat yang pas. Mereka izin kepada takmir masjidnya. Mereka cari guru-guru ngaji yang mengajar tanpa bayaran. Sementara Anda dan saya hanya butuh bersedekah saja. Tanpa perlu repot mencari tempat, tanpa perlu repot memasak, tanpa perlu repot menghidangkan, tanpa perlu repot mendatangi mereka. Tapi kita mendapatkan pahala yang sama. Bagaimana caranya? Itu Anda lihat itu. Di layar Anda ada QRIS. Biarin tetap QRIS, biarin tetap QRIS. Saya nggak mau kris. Di depan Anda di layar Instagram, Facebook, YouTube. Kalau yang di TikTok, silakan dibuka di bio. Nanti ada link, Anda klik di sana. Lalu Anda bisa bersedekah mulai di angka Rp10.000. Sampai kelipatannya yang tidak terhingga. Yang insya Allah dengan semua itu akan menjadikan kita berkongsi saham pahala. Di dalam kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan, dan laporannya Anda bisa update setiap harinya di medsos yang kita telah ketahui bersama, yaitu medsos kami, Rifki Ja'far Thalib Official dan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Ustadz, apa hebatnya hadis tadi? Begini jamaah. Begini. Yang pertama, orang-orang kaya di zaman Nabi, mereka itu tidak menggunakan kekayaannya untuk kemewahan pribadi. Itu poin pertama dulu. Sehingga mereka itu menggunakan kekayaannya untuk bersedekah. Seperti hadis yang barusan kita baca. Mereka enak ya Rasul, sholatnya sama, puasanya sama, tapi mereka mampu bersedekah. Lihat itu. Jadi kekayaan mereka bukan untuk membangun kemewahan duniawi. Tapi ketika Allah menjadi tujuan, kemewahan itu mereka gunakan untuk ukhrawi. Untuk membangun rumah yang akan mereka tinggali selamanya. Bukan membangun rumah yang akan kita tinggalkan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, iri, ghibthah tadi, yang dimiliki oleh orang-orang miskin ketika melihat orang kaya mampu bersedekah. Lihat irinya mereka. Irinya mereka bukan iri karena orang kaya itu punya mobil mewah, orang kaya itu punya rumah mewah, bukan karena orang kaya itu bisa menggunakan uangnya untuk makan makanan yang lezat. Tidak. Tapi iri yang muncul dalam hati mereka, itu iri karena orang kaya itu bisa bersedekah. Lihat ini irinya. Kalau kita kan enggak, kita kan irinya iri, wah enak ya mobilnya bagus, rumahnya megah, makanannya lezat. Ini iri duniawi, enggak ngefek. Hidup kita ini Allah tujuannya. Berapa lama sih di dunia ini? Apalagi sekarang kan isu-isunya itu udah mau ada perang dunia ketiga sudah. Mau ngapain lagi Anda? Bangun akhirat, bangun akhirat. Bangun akhirat. Nah, sudah. Yang kedua itu, jadi iri mereka itu karena orang-orang kaya tersebut menggunakan harta mereka untuk apa? Untuk sedekah. Dan yang ketiga, yang menjadikan orang miskin itu iri,
Itu apa? Bertambahnya pahala akhirat, bukan bertambahnya aset kekayaan, entah orang kaya atau orang miskin. Sehingga yang mereka minta kepada Nabi apa? Berikan kepadaku amalan, yang amalan itu akan menjadikanku mampu menyamai orang kaya tersebut. Jadi yang mereka kejar, itu betul-betul fastabiqul khairat. Betul-betul apa? Betul-betul yang mereka inginkan itu adalah bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, sudah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, agar kita tahu Allah itu menjadi tujuan. Sehingga iman kita itu enggak naik turun dengan keadaan enggak jelas seperti roller coaster. Tapi iman itulah yang membimbing kita untuk terus mampu meyakini Allah tujuan saya. Diganggu manusia, gangguan manusia mendatangkan pahala kok kalau saya sabar. Itu ketika Allah menjadi tujuan. Jadi kesulitan-kesulitan duniawi ini tidak akan menjadikan Anda lemah. Tapi Anda bisa mengolah kesulitan-kesulitan duniawi itu menjadi pahala. Ketika Allah menjadi tujuan Anda. Pemirsa YouTube. Ngerti nggak ini maksud saya? Ayo, TikTok, Instagram. Ngerti nggak yang saya maksud? Jadi ketika Allah menjadi tujuan itu, apapun waliin dunia ini akan tetap mendatangkan kebaikan untuk Anda. Nah, sudah. Maka Allah mengajak kita untuk apa? Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat sebanyak-banyaknya. Untuk mencari akhirat sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Untuk dunia ini, sekedar jangan lupa. Karena tujuan kita pada hakikatnya bukan dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya berikan beberapa masukan agar kita agar kita ini bisa memahami apa sih maksudnya ketika Allah menjadi tujuan. Begini jemaah. Orang yang hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ada susah, ada senang, ada tertawa, ada menangis, ada sulit, ada mudah, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Itulah dunia ini. Tapi ketika Allah menjadi tujuan, apapun keadaan yang singgah di dalam kehidupan kita, maka tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kita tahu, Allah adalah tujuan saya. Maka ayat yang paling sering kita fahami tentang itu apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus diingat ayat itu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Dan aku adalah hamba Allah yang akan terus mengabdi kepada Allah. Nah, maka dengan itu ada dua tips agar senantiasa menjadikan kita ini senantiasa senantiasa sadar bahwa Allah adalah tujuan kita. Tips yang pertama, sadarlah bahwa kematian itu dekat. Kalau Anda sadar bahwa kematian itu dekat, maka Anda akan mulai mempersiapkan kehidupan yang berikutnya. Anda mulai akan mendekat kepada Allah dan Anda mulai tahu bahwa tujuan saya adalah Allah. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mulai pindahkan aset. Oh, tujuan saya Allah ya. Kayaknya sebentar lagi saya mati nih. Mulai tanah dipindah ke akhirat, rekening dipindah ke akhirat. Ya ada, simpenan-simpenan mulai dipindah ke akhirat. Itu karena apa? Karena Anda senantiasa memikirkan akhirat, Allah adalah tujuan Anda. Maka ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa sih orang yang cerdas itu? Dikatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa waspada.
Orang yang senantiasa apa? Waspada. Waspada itu ya waspada dengan datangnya kematian, waspada ketika dia takut melanggar syariat, waspada concern untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan kemudian orang cerdas itu sifat yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia senantiasa melakukan sesuatu untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang setiap gerak-geriknya itu dilakukan untuk mempersiapkan hidup abadi setelah mati. Itu poin pertama. Biar kita senantiasa ngeh bahwa Allah adalah tujuan kita. Yang kedua, memahami hakikat dunia. Hakikat dunia itu apa? Sementara. Hakikat dunia itu apa? Fana. Hakikat dunia itu apa? Tidak abadi. Maka ketika Anda tahu dunia ini adalah fana, sementara, tidak abadi, maka dengan itu Anda akan tahu, oh kalau di dunia cuma sementara, kenapa saya tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang asli, hakiki, untuk selamanya? Nah, pemahaman Anda tentang dunia ini menjadikan Anda ngerti, Allah adalah tujuan. Ketika Allah menjadi tujuan. Baik jamaah sekalian, kembali saya ingatkan untuk teman-teman bersama-sama dengan kami dan semuanya, tetap berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan Ramadan agar kita bisa memanfaatkan Ramadan kali ini sebaik-baiknya. Karena boleh jadi entah usia kita yang terputus atau harta kita yang kemudian diambil oleh Allah atau kemauan itu yang tidak kita lagi miliki. Maka selama kita masih hidup, harta itu ada, kemauan masih Allah beri, ayo bismillah. Segera kita turut andil dalam kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Baik jamaah sekalian, untuk kajian esok hari, insya Allah kita akan berbicara dengan tema pada hari yang ke-16. Kita akan berbicara tentang istiqomah adalah penjagaan. Jadi istiqomah itu apa? Penjagaan. Dan bukan sekedar perkara-perkara duniawi. Jadi kalau Anda istiqomah, maka istiqomah itu yang akan menjadi penjaga untuk hidup Anda dunia sampai akhirat, mulai hidup sampai mati. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.